Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya anak-anak ya. Nah, seperti biasanya mungkin kalian heran kok Ibu Guru videonya setiap hari itu terus mungkin pakaiannya. Jadi jangan heran ya, dalam satu hari ini hari Selasa anak-anak ya. Dalam hari Selasa ini Ibu bisa sampai 4 video atau 5 video Ibu bikin ya. Jadi cuma Ibu share-nya itu ke classroom itu satu videonya. Tapi kalau kalian yang sudah subscribe Ibu Guru di channel Yustasweet dan channel Yustahiguin, pasti kalian selalu update video. Oh, Ibu Guru ada video pembelajaran terus gitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sebelum Ibu Guru memulai masuk ke dalam video pembelajaran, Ibu Guru mau menyapa dulu semua teman-teman Ibu Guru yang selalu mendukung video channel, yang ada di mana saja, yang ada di luar negeri ataupun anak-anak yang ada di Indonesia ya. Oke, welcome semua YouTube channel. Semoga kalian sehat selalu dan terima kasih sudah hampir mampir ke channel Yustasweet ya, menyimak video pembelajaran. Before you continue watching Yustasweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet, interesting and cool video. Continue to create the flow of talents. Good luck with that. Okay, my video channel about learning, tutorial, and entertainment. Watch my video, watching my video until it's finished. Thanks you. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke slide yang sudah Ibu Guru tampilkan ya. Nah, tapi sebelum kita memulai, kita awali dulu dengan doa ya. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, hari ini adalah tema yang mau Ibu ambil ini adalah tanda salib ya. Pelajaran agama Katolik, tanda salib. Kenapa Ibu bahas seperti ini anak-anak? Karena kalau Ibu perhatikan itu rata-rata anak-anak itu hanya sekedar membuat tanda salib, tapi mungkin mereka belum tahu arti makna apa dari tanda salib itu dan bagaimana cara membuat tanda salib yang benar ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di tampilan PowerPoint-nya sudah Ibu Guru tampilkan. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, menghormati Tritunggal Maha Kudus dengan cara membuat tanda salib dengan sikap yang benar. Dan sebenarnya membuat tanda salib ini bukan hanya karena menghormati Tritunggal Maha Kudus saja ya anak-anak ya, tapi kalau kalian yang beragama Katolik, nah karena kita kan yayasan agama Katolik ya, jadi ini harus Ibu sampaikan materi ini ya. Sesuai dengan tata cara beribadah agama Katolik, diawali dulu dengan berdoanya, diawali dengan mengangkat tanda kemenangan, tanda salib. Nah, jadi anak-anak, tanda salib itu yang benarnya seperti ini ya, sikap berdoa. Kalian kalau mau berdoa, kalian harus sudah siap ya, sudah mulai konsentrasi. Apapun yang ingin kalian lakukan, hentikan dulu ya. Yang tadinya kalian mau megang apa, mau megang pensil, megang buku apa, hentikan dulu. Kita konsentrasi dan sikap yang santun ya saat berdoa. Nah, seperti contoh yang Ibu lihat di sini, kalian lihat kursor Ibu warna merah, ini sikap berdoa, dia sudah siap mau berkonsentrasi berdoa. Karena kita berdoa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan. Jadi kita harus sikap yang hormat, sikap santun ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Dia mengangkat tanda dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa. Jadi dalam nama Bapa, kalian tangannya letak, tangan yang kanan ya, menggunakan tangan kanan, letakkan ke atas dalam nama Bapa. Nah, sekarang coba kalian di rumah belajar angkat tanda tangan kanannya, tangan kanan yang biasa gunakan untuk makan, dalam nama Bapa. Sekarang dan Putra, dan putranya di dada. Nih contoh seperti ini. Dan Putra, dalam nama Bapa dan Putra. Putranya letakkan dadanya di tangannya di dada ya. Dan Roh Kudus. Nah, ini kan tangan kanan, ini tangan kanan kamu. Nah, lari dari tengah pergi ke arah kiri, dan Roh Kudus ke arah kiri. Tangan kanan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Letakkan ke bahu sebelah sini. Ya, sebelah kiri, tangannya sebelah kiri. Amin. Sebelah sini. Sikap berdoa.
ya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Ini di kitab Wahyu bab 1 ayat 8. Bab 1 ayat 8 gitu ya. Nah, sekarang Ibu ulangilah sikap berdoa yang benar. Pada saat mau berdoa, sudah lagi tidak boleh lagi berbicara-bicara, bermain-bermain. Sikap yang santun, sikap yang hormat. Dalam nama Bapa, menggunakan tangan yang kanan. Dalam nama Bapa dan Putra di tengah, ya, dan Roh Kudus ke sebelah kiri, dan Roh Kudus. Amin. Sikap berdoa lagi yang santun. Nah, ya, jadi bukan gini ya, gini tanda salib itu bukan tanda salib, itu main-main ya. Kalau disuruh ayo anak-anak kita berdoa gini, apa artinya seperti itu nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Nah, maka kalau berdoa sikap hormat, sikap yang santun ya, karena kamu berdoa kan mau berbicara dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sikap berdoanya ya, amin. Tutup dengan gini. Nah, jadi kalau berdoa itu tidak boleh tergesa-gesa anak-anak ya, tapi kamu ada sikap kamu hormat ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, kita akan membuat tanda salib di daerah dahi di sini. Yang bermakna, yang artinya dalam pikiranku, saya percaya dan kita juga meminta bantuan dari Roh Kudus supaya kita selalu percaya dengan sabda yang Tuhan berikan di dalam pikiran kita. Nah, maknanya tanda salib di atas ini. Tanda dalam nama Bapa ya, makna membuat tanda salib di daerah dahi ya, maknanya dalam pikiranku saya percaya dan kita juga meminta bantuan dari Roh Kudus supaya kita selalu percaya dengan sabda yang Tuhan berikan di dalam pikiran kita ya. Nah, sekarang anak-anak, selain kita berdoa membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, ada juga kita membuat tanda salib pada saat mau bacaan Injil. Biasanya kalau mau bacaan Injil ya, kalau di gereja, di mimbar itu yang pastor mau membacakan doa bacaan Injil, biasa kita membuat tanda salib seperti ini. Tanda salib di dahi ya, terus di mulut tanda salib, lalu di dada tanda salib. Nah, yang kedua ini Ibu mau menjelaskan ya, tanda salibnya kalau di mulut, di bibir, itu maknanya adalah kita membuat tanda salib di mulut atau bibir, tanda salib di mulut atau di bibir yang bermakna melalui mulut aku mewartakan dan kita setuju untuk mewartakan sabda yang Tuhan berikan dan kita percaya dalam pikiran pada semua orang di sekeliling kita ya anak-anak ya. Nah, membuat tanda salib di mulut atau bibir yang bermakna melalui mulut aku mewartakan dan kita setuju untuk mewartakan sabda yang Tuhan berikan dan kita percaya dalam pikiran pada semua orang di sekeliling kita ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kita membuat tanda salib di daerah dada, membuat tanda salib yang bermakna dalam hatiku dan sabda Tuhan akan tersimpan. Kita juga percaya pada sabda yang Tuhan berikan serta setuju untuk mewartakan kepada semua orang supaya mendapatkan keselamatan dan kita juga harus menyimpan sabda dari Tuhan tersebut di dalam hati sehingga kita pun juga mendapatkan berkat yang Tuhan berikan. Nah, maka setiap kalian melakukan tanda salib ya, itu harus dengan hormat anak-anak ya, harus dengan hormat, dengan santun, bukan tanda salib gitu, itu tidak ada sikap hormatnya ya. Jadi betul-betul dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sikap berdoa ya, jadi penuh hormat. Nah,
Seperti ini sikap berdoanya ya, yang santun, ya sungguh-sungguh berdoa, hatinya berbicara kepada Tuhan ya. Jadi sikap berdoanya yang sopan ya, tidak sambil berbicara, tidak sambil bermain-bermain, itu bukan berdoa ya. Jadi pada saat berdoa tidak boleh bermain dulu. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap berdoa ya anak-anak ya. Jadi berdoa itu konsentrasi. Kalau kalian permainannya simpan dulu ya, kalau ada buku-bukunya simpan dulu, nanti setelah berdoa baru lanjutkan lagi dengan permainannya ya, atau belajarnya. Jadi ini ibu ambil contoh gambar-gambar anak-anak yang sedang berdoa, yang berdoa mungkin diucapkan ya, atau dalam hatinya dia berbicara kepada Tuhan. Jadi pada saat berdoa jangan dulu main-main ya, konsentrasi. Nah, sekarang semoga kita dapat menghayati makna tanda salib ini dan menjadikan tanda salib sebagai bagian dari hidup kita sendiri. Setiap kita membuat tanda salib, kita mengingat dan menghormati Kristus yang oleh kasih-Nya rela menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga kita dapat berkata bersama dengan Rasul Paulus, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini dikutip dari kitab Galatia bab 6 ayat 14. Kitab Galatia bab 6 ayat 14. Kutipan ini ya, kutipan dari Rasul Paulusnya anak-anak ya. Nah, maka itu di sini kan sudah dibilang, setiap kita membuat tanda salib, kita mengingat dan menghormati Kristus yang oleh kasih-Nya rela menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Ibu tampilkan lagi video yang tadi, gambar yang sebelumnya ya, yang ini ya. Jadi maka itu Ibu bilang, pada saat setiap kalian membuat tanda salib, pada saat kalian berdoa, harus dengan sikap yang hormat ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu balikan lagi ke slide yang tadi. Menghormati, mengingat dan menghormati Kristus yang oleh kasih-Nya rela menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya. Jadi mulai sekarang bagi anak-anak yang asal-asal tanda salibnya, belajar ya menggunakan tanda tangan kanan di atas dalam nama Bapa dan Putra di dada dan Roh Kudus. Amin. Ya, Ibu ulangi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tutup dengan sikap berdoa. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa ya, seperti biasa yang kita lakukan di sekolah ya. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, nah sekarang sudah paham ya. Nah sekarang Ibu akhiri dulu video pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi besok di video pembelajaran selanjutnya. Oke, see you, bye-bye, dadah.